Eh, Selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Manganju Manuel Situmorang dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara melakukan kriging di software SGames Beta. Pertama-tama data yang kita perlukan adalah data Collar dan data assay. Data Collar sebagai lokasi dari drill hole sendiri dan data assay sebagai berisikan kualitas atau kadar dari nikel, karena yang kita kriging adalah nikel. Lalu langsung saja load object. Ini adalah data yang sudah saya rapikan, akan seperti ini. Lalu kita pilih object type-nya itu point set. Karena kita akan membuat 3D, jadi data Z itu kita pakai di sini, ada di baris ketiga. Lalu kita akan menamakannya point set. Finish. Kita nyalakan agar bisa kelihatan. Ini adalah drill hole dari data tersebut dan ini adalah kadar nikelnya. Lalu jika sudah seperti ini, kita akan membuat histogramnya terlebih dahulu. Histogramnya kita panggil point set tadi. Bisa dilihat di data ini sangat kecil sekali terindikasinya outlier karena data ini bagus. Lalu bisa kita ambil dari data histogram ini adalah variansia yaitu 0,337. Masuk close saja. Lalu kita akan membuat variogramnya di data analisis variogram. Grid name kita point set, lalu head dan tail property sama, kadar nikel, persen nikel. Next, oke. Cara mencari number of leg-nya yaitu dengan cara menghitung jumlah DH, kolom DH, yaitu saya sudah hitung ada 28. Sudah kita isi 28. Lalu untuk menghitung leg separation-nya itu saya juga sudah buat di Excel, membuat plot-plotan DH di Excel. Bisa dilihat menggunakan skala Excel ini, satu kotak itu adalah 100 dan jarak antar titik bor ini adalah seperempatnya, berarti seperempatnya dari 100 adalah 25. Langsung kita isi di sini 25 dan leg toleransinya biasanya setengahnya. Saya ambil 10 saja. Kita hanya menggunakan satu arah di sini. Dan bandwidth-nya saya memakai leg separation saya sendiri. Baik, kita langsung next di sini. Ini tadi hasil kontribusinya yang dari data histogram itu 0,337. Lalu saya akan menggunakan eksponensial untuk menentukan. Baik, saya kira ini sudah bagus variogramnya. Saya menggunakan range 49. Jangan lupa untuk di save variogram modelnya. Saya menjadi format nikel. Oke, jika sudah di save, ini bisa di close. Lalu kita akan, setelah histogram variogram, kita akan membuat gridnya untuk bisa di kriging. Cara membuat grid yaitu dengan cara di objek, di menu objek, new Cartesian grid. Ini grid nikel. Baik, yang pertama-tama kita isi origin koordinatnya dulu. Origin koordinat itu didapat dari Excel ini. Saya mencari data max, min,
dari setiap koordinat ada X, Y, Z. Untuk yang di bagian origin koordinatnya saya menggunakan masing-masing koordinat itu min. Jadi mari kita masukkan dulu. Min ini Y minnya. Baik, ini segmennya. Oke. Untuk cell size ya. Berikut perhitungan untuk mencari cell size, yaitu saya menggunakan 6,25 hasil dari menggunakan rule of thumb, yaitu setengah dikali dengan leg separationnya, yaitu 25. Jadi didapatkan adalah 6,25. Ini saya copy saja. Lalu untuk number of cell X, Y, Z itu didapat dari sini. Ini adalah hasil dari selisih dibagi cell size. Selisih dibagi cell size akan mendapatkan cell number dari tip-tip koordinat. Mohon maaf, sebenarnya tadi ada rumus, tapi karena format save-nya salah jadi langsung angka. Di sini saya langsung membulatkan. Sini seperti untuk X 108 saya membulatkan jadi 109 misalnya. 109. Untuk Y-nya 45. Untuk Z-nya 32. Oke, baik. Kita langsung create grid. Kita lihat grid kita di sini. Sudah memenuhi semua area drill hole. Lalu kita akan melakukan kriging di sini. Kriging ada di menu di bagian kiri di algoritma lalu estimasi. Di sini kita akan menggunakan ordinary kriging. Nah, di sini kita bisa mengisi. Sebentar. Kita menggunakan ordinary kriging. Oke, di sini kita pilih grid yang baru kita buat tadi. Lalu kita melakukan block rigging. Ini seperti default saja. Objek yang masuk dalam grid yaitu ada di point set, yaitu nikel, kadar nikel. Range yang kita gunakan di variogram tadi adalah 49. Kita isi 49. Lalu kita akan load data variogram model yang udah kita buat tadi. Di range adalah 49. Lalu kita akan sebentar. Oh, saya lupa masukkan nama. Kita masukkan kriging nikel. Oke, jika sudah diberi nama, jangan lupa memberi nama dari krigingnya, itu kita langsung run saja. Baik, langsung pencet tanda plus di bagian grid kita, lalu kita lihat kriging kita. Oke, ini adalah kriging. Lalu ini adalah kriging varian.
Oke, jika sudah, kita bisa save di bagian objek, lalu save objek. Save objek kita menggunakan format GeoSlip agar bisa dibaca kembali oleh software SGAMS. Kita menamakan ini ordinary atau kriging saja. Oke, sudah. Lalu grid to save ya, ini kita memilih yang ada di dalam grid, yaitu ada data kriging nikel, ada kriging nikel yang varian. Lalu setelah di save, kita bakal buka di Excel. Kebetulan saya sudah save sebelumnya. Sini sebelumnya kita akan hanya mendapat data ini, data kriging dan kriging varian tersendiri. Data ini sudah saya rapikan. Sebenarnya banyak data yang minus 9999 atau minus 9969. Itu adalah data yang dimasukkan dalam blok abu-abu yang tidak ada data nikelnya. Tetapi karena grid kita kotak, balok, banyak blok model yang kosong datanya, jadi datanya akan minus 9999 atau data yang anomali. Setelah dirapikan akan dapat seperti ini. Lalu kita akan menghitung selanjutnya, yaitu ada standar deviasi. Standar deviasi sendiri memiliki rumus seperti ini. Dan ini adalah error relatif. Error relatif memiliki rumus seperti ini. 196 adalah ketentuan dari software itu sendiri, dikalikan dengan standar deviasi lalu dibagi dengan hasil kriging. Lalu untuk klasifikasinya yaitu jika kurang dari 0,5 akan masuk ke dalam kategori measure. Lalu jika lebih dari 1 akan masuk kategori inferred. Dan sisa datanya adalah masuk ke indicated. Sudah, sekarang kita menghitung volume. Hitung volume adalah cell size dikali dengan cell size lalu dikali dengan hasil kriging kita. Cell size kita tadi adalah 6,25. Hal yang terakhir adalah tonase. Tonase sendiri adalah volume yang kita dapat tadi dikalikan dengan densitas nikel sendiri. Dan berikut adalah total data jumlah dari setiap klasifikasi dari semua hasil kriging yang kita dapatkan. Untuk infrared adalah sekitar 17 juta dan indicated sekitar 6 juta, lalu measure sekitar 269.000. Baik, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian dan terima kasih.